kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI dengan program semester ya, rencana program semester RPS Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, mata kuliah Hukum Agraria 2 SKS ya berarti kita ya. Lalu di sini ada deskripsinya, mata kuliah hukum membahas dan mengkaji tentang hukum agraria, ruang lingkup hukum agraria. Lalu ada perkembangan hukum agraria, keberlakuan hukum agraria di Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Lalu ada mata kuliah ini juga membahas tentang perkembangan kebijakan di bidang hukum agraria di masa Orde Baru dan reformasi, serta pemerintahan saat ini. Membahas tentang program-program pemerintah terkait hukum agraria, land reform, reforma agraria, pengelolaan dan pemanfaatan SDA agraria, serta pengaruh global terhadap pengaturan hukum di bidang agraria saat ini ya. Nah, itu. Ya, ini capaian pembelajarannya. Jadi ini ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila ya. Jadi di sini dituntut ilmu pengetahuan. 1. Mahasiswa ini dapat menjelaskan dan merinci hukum agraria secara menyeluruh, pengertian ruang lingkup, tujuan prinsip. Ini ini maksudnya buat buat dosennya ya. Dapat mengakseskan macam-macam hak penguasaan atas tanah, perorangan atas tanah, hak milik atau satuan rumah susun. Dapat mengaitkan perbuatan hukum pewakafan tanah dengan hukum agraria, atau dapat menyimpulkan tentang pendaftaran tanah, hak tanggungan atas tanah, dan land form serta tata ruang. Oke, ini ada keterampilan umum juga, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa atau menganalisis beragam hukum dengan teori dan metode yang sesuai. Menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Lalu mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Itu nanti mampu bertanggung jawab pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi secara bertanggung jawab. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Lalu yang terakhir ini mampu menggunakan prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam mengkonsepkan hukum tanah. Oke, ini saya nggak usah baca satu persatu juga, ini banyakkan juga ini capaian pembelajaran pada mata kuliah mampu mahasiswa ya. Ini intinya soal teknis lah ini ya, soal teknisnya seperti ini. Ya, nanti ini ada cara penilaian ya. Penilaiannya itu berarti formatifnya 30%, UTS 30%, lalu ada UAS di situ 40% ya. Jadi paling tinggi UAS begitu. Jadi formatifnya juga ya aktif ya, dan sangat aktifan ya masyarakat di dalam kelas atau nah, di sini juga ada penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan. Ini ada penilaiannya. Lalu ada nilai kriteria penilaian tugas. Ini 20 sangat kurang ya, cukup baik, sangat baik itu 81 ke atas. Begitu. Lalu di sini ada kriteria penilaian pelaporan, ada sangat baik, A, B baik, C cukup, D kurang, sangat kurang lah kira-kira. Nah, ini ada referensinya dari sumber informasi yang misalnya kalian mau cari bukunya gitu, hukum agraria, karena ini kan wajib fakultas lah ya. Jadi ini wajib mata kuliah wajib, berarti kan memang ya harus dipelajari dengan sungguh-sungguh begitu loh. Kecuali ada juga kan di dalam universitas itu atau sekolah tinggi itu ada mata kuliah pilihan ya. Kalau mata kuliah pilihan itu biasanya kan kita misalnya kayak ya untuk ada 4 mata kuliah pilihan atau 2 mata kuliah itu bisa kita ambil begitu kan. Biasanya ada syarat untuk skripsi ya. Kira-kira gitu ya. Sini, nah ini subbahasan kita. Jadi ini yang paling penting
paling penting yang akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi di sini ada sub pokok bahasan ya. Yang satu perkenalan, tadi saya sudah berkenalan dengan rekan-rekan semuanya ya, dengan ketua kelasnya juga ada Mbak Rizda ya bersama teman-temannya begitu. Ada gambaran umum tentang keseluruhan materi yang akan dikaji. Nah, itu nanti yang akan saya bahas. Lalu ada sistem perkuliahan ya, ada sistem ujian. Ini yang dimasukkan di dalam RPS ini ya. Nanti ada pertemuan kedua yaitu pokok-pokok yang diatur dalam hukum agraria. Lalu ada pembagian hukum agraria di sini, ada pembagian hukum agrarianya. Lalu yang ketiga, pertemuan ketiga ini pertemuan-pertemuan kan. Nah, ini tatap muka ini ya metodenya sekarang tuh ceramah, tanya jawab, curah pendapat seperti itu ya. Jadi tapi nanti ada review, presentasi atau diskusi. Yang penting kita tuh sama-sama belajar lah ya, intinya kita berdiskusi ya. Saya pun juga masih belajar juga dalam hal ini gitu loh. Masih belajar karena kita memang dituntut ya, kalau secara akademis sih dalam ilmu pengetahuan itu ya kita harus haus dalam ilmu begitu. Baik ilmu di dunia maupun ilmu di akhirat. Nah, yang di pondok-pondok pesantren tuh rata-rata mungkin sudah ada yang paham tentang itu ya. Jadi lalu yang di ketiga itu ada sejarah hukum agraria sebelum dan setelah kemerdekaan. Gitu ya, ini subbahasannya. Lalu ada hukum agraria Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ya. Ini kalau mau dicatat silahkan ya. Ada sub pokok bahasan. Nah, sub pokok bahasan ini nih nanti pertemuan keberapa ini? Keempat berarti ya. Ini keempat ya. Keempat, 5, 6, 7. Iya. Ini berarti keempat. Keempat, dasar hukum agraria dan tujuan hukum agraria nasional ya. Pengertian hak bangsa Indonesia, ada yang kelima, ini berarti pengertian hak bangsa Indonesia, pengertian hak menguasai negara atas tanah, hak tanah ulayat, dan hak-hak perseroan atas tanah ya. Jadi ini dalam rangkulan semua dalam Undang-Undang Pokok Agraria, semuanya ini ada pembahasannya di sini. Lalu di sini ada pengertian prinsip kebangsaan. Itu yang maksudnya asas ya, asas nih, ini asas-asas semua. Pengertian prinsip kebangsaan, pengertian prinsip nasionalitas, pengertian prinsip hak pengakuan tanah ulayat, pengertian prinsip penggunaan tanah. Lalu yang terakhir nih, pertemuan kita yang terakhir sebelum UTS, ada pengertian subjek dasar hukum dan jangka waktu dan hak pengelolaan. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir, dan adanya hapusnya hak pengelolaan. Ini pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi itu nanti setelah itu baru kita UTS. Nah, setelah UTS, biasanya itu setelah UTS libur dulu apa langsung masuk? Langsung masuk, Pak. Oh, langsung masuk. Berarti nanti setelah UTS nanti dilanjutkan oleh ya Ibu Siti Widya. Ya. Ya, jadi saya sama teman-teman atau sama rekan-rekan semua saya sampai UTS saja gitu loh ya. Kita tatap mukanya di Zoom ini. Sebelumnya di sini ada yang mau dipertanyakan tentang sub pokok bahasanya enggak? Kalau enggak kalau misalnya enggak ada yang dipertanyakan, kita lanjut ke materi awal. Sistemnya nanti Pak apa dari Bapak materinya atau makalah gitu atau gimana? Sistem apa? Sistem pembelajaran kita nanti. Oh, nanti dari saya aja. Jadi saya kayak seperti apa ya? Saya menggunakan PowerPoint begitu untuk menyampaikan kuliah. Nanti kalau ada pun makalah mungkin nanti saya kasih aja ya makalah-makalahnya ya. Nanti saya buat dulu atau nanti ada makalahnya itu kan modul itu kan seperti kayak PowerPoint segala macam itu kan nanti kan soal teknisnya nanti saya kasih ke Mbak Rizda aja ya begitu ya. Ya sudah ini itu saja menurut udah ada yang dipertanyakan lagi nih tentang sub pokok bahasan yang bakal nanti kita kaji sebelum kita masuk ke materi.
Udah ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi saja. Ini sebelum masuk ke materi, kita buat peraturan dulu. Setiap awal kuliah saya sebelum saya mengajar begitu, kita harus membaca. Misalnya saya bilang nabda bi isti'azah wal basmalah, berarti kalian harus bilang auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Lalu nanti sebelum saya tutup kuliah ini, saya akan bilang, ya semua teman-teman rata-rata mungkin sudah ada yang tahu ya, nah tahtimu bikifaratin majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya begitu ya. Oke, semuanya saya stop dulu sini ya. Nanti saya buka dulu. Share screen dulu kita. Oke. Salah. Oke, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya sudah. Nabda bi isti'azah wal basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita masuk ke materi awal. Di sini ada agraria. Agraria dalam bahasa Belanda itu disebut aker, ya. Dalam bahasa Yunani disebut agros, itu tanah pertanian. Artinya tentang tanah, agraria. Dalam bahasa Latin disebut ager, atau tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa Inggris yaitu agrarian, berarti tanah untuk pertanian, gitu loh. Jadi bahasa kita ini ya bahasa yang memang ada fotokopinya dari orang-orang dahulu. Sekarang saya mau tanya, kenapa kita selalu berkaitan dalam ilmu-ilmu di bidang akademisi itu, dalam ilmu pengetahuan secara ilmiah, mengapa selalu ada kata-kata, ada bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, begitu. Ada yang tahu nggak? Dalam ilmu pengetahuan, kenapa selalu ada kata awal seperti ini? Karena asalnya bukan dari kita, dari mereka bukan, Pak. Asal Ya. awal ada ilmu itu. Iya. Jadi kita serapan di Indonesia. Ya, benar. Ya, intinya itu ya. Karena kita adalah negara jajahan. Jajahan siapa? Jajahan Inggris, Belanda yang begitu lama, lalu terakhir ada Jepang, ya. Itulah jadi mengapa Indonesia itu dijajah, rata-rata Asia Tenggara itu dijajah. Malaysia itu dijajah oleh siapa? Oleh Inggris. India dijajah oleh Inggris. Jadi fotokopi itu, jadi maksudnya apa? Masa-masa lampau itu terbawa sampai sekarang karena kita masih masih memakai kata-kata itu, kata-kata serapan itu ya, yang agrarian tadi gitu loh. Ini kan dari bahasa Inggris betul agrarian gitu. Tapi kita dipakai dengan undang-undang pokok agraria. Kan ibaratnya sama begitu loh. Jadi kita ini negara jajahan begitu ya. Dan negara jajahan itu biasanya dalam sistem pengadilan itu sistem besar ada dua. Ada common law, ada civil law. Yang saya mau tanya, saya mau jelasin dulu common law itu apa, civil law itu apa. Kalau common law atau Anglo-Saxon itu sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara jajahannya, begitu. Sedangkan Eropa kontinental atau ada civil law atau Eropa kontinental itu sistem hukum yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya. Sekarang saya mau tanya, Indonesia ini masuk sistemnya mana nih? Sistem common law atau civil law dalam prakteknya? Civil law, Pak. Civil law, Pak. Civil law, oke. Eropa kontinental ya. Karena kenapa? Karena apa perbedaan yang signifikan antara Anglo-Saxon dan Eropa kontinental? Karena di sistem ada pengadilan itu. Pengadilan Indonesia memakai Eropa kontinental ya, artinya
putusan atau memutuskan itu berdasarkan undang-undang sumber utamanya. Jadi putusan itu berasal dari undang-undang, hukum yang berlaku. Sedangkan kalau Anglo-Saxon itu berasal dari jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Adalah putusan-putusan terdahulunya. Jadi dia mengikuti. Misalnya di tahun 1980, 1990 ada mencuri, misalnya mencuri itu di penjara 3 tahun misal. Lalu ada lagi yang mencuri di tahun 1996, ya. Nah, itu berarti melihat dari yang terdahulunya. Oh, 3 tahun, berarti dihukum dengan 3 tahun lagi. Begitulah kira-kira jurisprudensi. Sedangkan kalau common law, kalau civil law, Eropa kontinental itu tidak berdasarkan sumbernya itu dari undang-undang, dan hakim itu mempunyai kekuatan yang kekuatan atau tangan Tuhan atau wali Tuhan. Jadi di tangan beliau lah kita ini bersalah atau tidak berdasarkan undang-undang, begitu. Jadi itulah Eropa kontinental. Oke, ini hanya bahasan sedikit aja. Secara etimologi, ya, agraria itu apa? Secara etimologi, berarti kalau udah berbicara secara etimologi, hukum dan agraria. Kalau hukum itu adalah seperangkat atau tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, itu hukum, ya. Sedangkan agraria berarti tanah. Berarti secara etimologi hukum agraria adalah hukum agraria keseluruhan peraturan kehidupan manusia atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur permasalahan agraria atau permasalahan tanah, begitu. Jadi itu secara etimologi. Ini dari segi bahasa ada secara etimologi, begitu ya. Itu ya. Jadi tadi hukum agraria itu secara etimologi adalah keseluruhan peraturan hidup manusia atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur permasalahan di dalam hal tanah atau agraria. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Cukup, Pak. Cukup ya, berarti kita lanjut ya. Oke. Nah, ini landasan yuridisnya. Landasan yuridis hukum agraria nasional itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dalam UPA ini, begitu. Hukum Agraria Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, begitu. Ini landasan yuridisnya. Lalu kita lanjut ke, nah ini agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Maksudnya yang landasan yuridis tadi sesuai substantif dari undang-undang itu. Nah ini apa? Meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya. Dari segi bahasanya memang masih rancu, meliputi bumi. Apa itu bumi? Gitu kan? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini kan bahasanya masih rancu kan? Karena memang undang-undang ini dibuat dengan ketentuan umum, begitu. Nanti ada sub-sub bahasan yang lebih detail, oke ya. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Dikuasai negara itu artinya bukan seluruh dikuasai negara, itu zaman-zaman kolonial Belanda, itu zaman-zaman ada tanah-tanah partikelir, domain verklering, itu yang itu apa zaman-zaman VOC itu ya. Tapi ini maksudnya pasal 33 Undang-Undang Dasar itu dikuasai negara adalah negara mengatur itu untuk kemaslahatan kemakmuran rakyat, begitu loh. Untuk keadilan segala macam itu. Nah, itulah pasal 33 itu ya. Tapi nanti kita akan secara rinci itu. Karena ini juga masih rancu karena Undang-Undang Dasar itu jadi ada terahtahnya, nanti kita bahas masing-masing. Nah, ini menurut Sudipyo Mertukusumo adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum. Jadi pengertian agraria itu menurut Sudipyo Mertukusumo adalah kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria. Apa itu yang tertulis?
maupun yang tidak tertulis, begitu kan? Ada yang orang misalnya ada yang tanya. Oh, nanti kita jelasin. Oke, menurut Bastan Mustafa, menjabarkan kaidah hukum yang tertulis ya adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Jadi yang tertulis itu ada bahasannya atau ada substantif dari peraturan itu. Jadi negara membuat peraturan itu, begitu loh. Sedangkan yang tidak tertulis ya adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agrarian yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang bertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh pertanahan mungkin. Berlakunya pertanahan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi yang tidak tertulis itu maksudnya itu ada kepala suku, ada hukum adat yang jadi dia membuat peraturan-peraturan sendiri untuk masyarakat adat itu, untuk ya misalnya di sini ada RT, ada RW gitu kan. Nah, ini RW-nya bilang ya kita buat peraturan untuk tanah ini buat saudara A, saudara B, saudara C, ya, kira-kira begitu. Jadi mereka itu dibuat bentuk untuk tidak tertulis gitu loh. Itu masyarakat adat. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertabrakan itu boleh. Menurut, kalau saya minum dulu sebentar ya. Subekti dan Ergitro Subdibio ya. Ada hukum agraria atau agrarian adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum baik hukum perdata maupun tata negara, strafrecht maupun hukum tata usaha negara, administratif recht yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Jadi ini menurut Subdibio dan Ergitro Subdibio ya. Ini namanya agak-agak susah nih orang dulu ini. Jadi hukum agraria itu ada bagian-bagiannya. Ada agrarian re, ada keseluruhan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara. Nah, ini ada tata negaranya, stahre. Karena negara itu ditata oleh undang-undang juga, ada pokok agrarianya juga. Jadi itu berkaitan begitu loh. Nanti kita jelaskan yang di punya. Ya. Mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air. Dan jadi apapun yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa atau udara sekalipun itu memang berlakunya undang-undang pokok agraria begitu yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Jadi ada hubungannya begitu ya. Oke, kita menurut Budi Harsono hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum ya. Satu kelompok berbagai bidang hukum yang berbagai hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu gitu. Jadi ini menurut Budi. Jadi tadi menurut Bastan Mustafa, menurut Budi Harsono itu mereka menafsirkan undang-undang agraria begitu loh. Dari segi ya perspektif mereka masing-masing seperti itu. Ya. Nah, ini masuk ke bahasan agraria. Hukum agraria dalam arti sempit itu apa? Tanah. Gitu. Hukum agraria dalam arti luas berarti yang tadi dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mengapa di sini ini disebut hukum agraria dalam arti sempit, lalu ada dalam arti luas? Itu adalah ruang lingkup dalam agraria. Itu disebutnya ruang lingkup. Jadi ruang lingkupnya ini, ruang lingkup secara luas jelas bumi, air, ruang angkasa, dan ada sektor-sektor undang-undang di bawahnya, di bawah undang-undang. Nanti kita jelaskan. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nah, di sini yang saya akan menjelaskan ada kelompok berbagai bidang hukum. Satu ada hukum tanah yang tadi ya. Di sini kan ada bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini kita akan membahas kelompok berbagai bidang hukum. Ada hukum tanah, ya. Nah, tadi saya bahas dulu. Ada hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Lalu yang kedua ada hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
Ada hukum pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan. Nah, ini ada undang-undang pertambangannya lagi begitu. Ada hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Lalu yang terakhir ada hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimasukkan oleh pasal 48 UU PA. Apa yang dimasukkan pasal 48 UU PA itu? Yaitu adalah ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan perkembangan kesuburan bumi, begitu loh. Jadi ini tuh udah diatur sama bahkan di luar angkasa pun undang-undang tuh sudah mengatur itu gitu. Sampai luar angkasa, bayangin aja, padahal nggak ada kehidupan di sana kan. Tapi undang-undang bisa nyampe itu. Nanti kita bahas itu. Maksudnya kenapa bisa undang-undang itu. Oke, yang pertama hukum tanah dulu. Ya. Hukum tanah itu kalau sudah berbicara tentang tanah, berarti di situ ada undang-undang kehutanan, ya. Hutanan itu undang-undangnya masuk di bawah hukum agraria, ya. Artinya untuk lahan. Berarti undang-undang tanah, ya, kehutanan itu masuknya lex spesialis disebutnya, dalam ilmu pidana disebutnya lex spesialis. Artinya penafsiran hukum yang bersifat khusus, hukum yang bersifat khusus. Jadi maksudnya begini loh, hukum pokok undang-undang pokok agraria ini kan secara luas dia kan. Luas. Nah, dia itu harus dibagi beberapa sektor biar lebih rinci peraturannya. Jadi jangan hanya luas begitu karena bahasanya masih rancu dalam undang-undang dasar. Begitu. Jadi makanya diaturlah ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pertambangan, ada hukum air, ada undang-undang minerba. Ya kan, kalau kalian pernah mendengar itu, ada hukum perikanan, bahkan ada menteri kelautan. Bahkan ada menteri kelautannya. Menteri agraria beda lagi gitu loh. Itu BPN. Tapi ada menteri perikanan segala macamnya itu. Jadi tanah ini, kenapa ini maksudnya hukum tanah dibahas nih? Tanah itu kan hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Jadi negara menguasai itu. Misalnya contoh, kan ini jalan tol, ada jalan tol dari Cikampek ke Tegal itu kan, Kalongan itu kan, Cipali itu kan. Nah itu kan semata-mata kenapa bisa dibuat jalan tol? Kalau sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari sisi penegakan, ya melanggar undang-undang. Karena kenapa? Ya, karena itu adalah perut bumi segala macam. Jadi bukit-bukit itu ada lahannya begitu loh. Nah, tapi kalau untuk kepentingan masyarakat, artinya yang tadi kita balik ke pasal 33 Undang-Undang Dasar itu, untuk kepentingan masyarakat, kemakmuran itu boleh. Jadi makanya jalan tol itu dibelah, ya kan? Bukit itu dibelah, dibangunlah jalan tol untuk kepentingan masyarakat dalam hal transportasi seperti itu. Jadi dibelahlah tanah itu. Akhirnya jadilah jalan tol. Sama seperti jembatan juga dibuat di atas permukaan tanah, lahan. Jadi itu harus wajib untuk semata-mata kepentingan bermasyarakat gitu loh. Ya, itu hanya kepentingan. Jadi tidak boleh ada yang menabrak atau bertentangan dalam Undang-Undang Dasar. Mengapa itu? Saya jelaskan secara hierarki Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi saya sebutkan di sini. Ya, kita balik dulu sebentar. Nah, ini Undang-Undang Dasar ini ada hierarkinya. Dalam hierarki itu, ya, dalam hierarki itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan semua harus tahu juga bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu ada yang paling atas. Saya jelasin dulu. Lalu yang kedua ada ketetapan MPR. Itu yang kedua. Ketiga adalah UU atau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada PP peraturan pemerintah. Yang kelima ada Perpres peraturan presiden. Yang keenam ada Perda peraturan daerah provinsi. Yang tujuh artinya peraturan kabupaten atau kota. Jadi ini memang tidak boleh
Nah, itu yang disebut lex superior derogat legi inferior. Ya, adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi lex superior mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Ya, nah itu adalah hierarkinya, begitu. Ya, jadi tidak bisa bertabrakan. Kalau misalnya ada undang-undang Minerba, ya kita balik lagi. Ada undang-undang Minerba atau undang-undang kehutanan itu tidak dalam rangka mensejahterakan rakyat gitu dalam undang-undang dasar. Berarti undang-undang itu melanggar, tidak boleh gitu loh. Karena bertabrakan, ada hierarkinya, dan tentu harus nanti di judicial review. Judicial review kemana? Ke MK apa ke MA? Kalau judicial review kemana? MA apa MK? Ada yang tahu nggak dari rekan-rekan semua? Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu, Pak. Kalau waktu itu Prabowo kalah tahun 2014 atau tahun 2019, dia ke MA apa ke MK? MK. Nah, sama. Kalau judicial review berarti ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung itu hanya menguruskan tentang ada namanya sistem peradilan. Peradilannya misalnya ada naik banding lalu kasasi, pengadilan tinggi dan lain sampai ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu yang berhubungan dengan peraturan-peraturan atau yang pokoknya intinya yang besar lah kayak Pilpres segala macam itu yang mengatur MK ya. Itu kira-kira begitu. Jadi di sini ada lex spesialis disebutnya. Jadi ada hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan disebutnya lex spesialis. Hukum itu bersifat khusus. Ya, bersifat khusus. Kalau undang-undang pokok agraria dalam ilmu pidana ya, itu disebutnya lex generalis, adalah ketentuan umum. Jadi makanya lex spesialis itu mengesampingkan yang umum. Karena kenapa? Karena bahasanya itu tadi agak rancu. Makanya harus dikesampingkan biar lebih mengerucut apa saja sub atau apa saja yang bakal diatur gitu loh. Nah, ini tanah juga dalam PPAT juga. Apa itu PPAT? Tahu nggak PPAT? Ada di jalan-jalan itu teman-teman sering lihat notaris PPAT nggak? Iya, Pak. Ya Pak, sering Pak. Di pasar Ya. Ciputat. Nah, notaris PPAT itu apa? Kalau ada yang tahu nggak? Khusus untuk pertanahan. Oke, PPAT untuk pertanahan. Jadi adalah PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan jadi ada bedanya nih, rata-rata kan kita bilangnya gini. Wah, saya mau beli rumah, ayo kita ke notaris. Sebetulnya tidak. Notaris dan PPAT itu berbeda. PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah yang memang mengurus soal tanah, ya. Jadi pengertiannya adalah PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik, ya, mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau satuan rumah susun. Itu PPAT. Sedangkan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang atas dasarnya undang-undang. Apa itu akta otentik? Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi akta otentik itu harus dibuat secara undang-undang dulu. Kalau undang-undang yang nggak ada ya berarti harus dibuat dulu undang-undangnya, gitu loh. Atau ada penemuan hukum, gitu. Ya, ditentukan oleh undang-undang dan di hadapan pejabat umum. Pejabat umumnya ini siapa? Ya notaris itu sendiri atau PPAT itu begitu ya. Dan untuk disahkan di tempat kantor notaris PPAT. Jadi begitu akta otentik itu di dasarnya adalah dasarnya sumber utamanya adalah dari undang-undang. Jadi kalau disebut akta otentik itu berarti dalam undang-undang. Begitu. Kalau jadi notaris dan PPAT itu berbeda. Jadi notaris itu hanya mengurus tentang perjanjian-perjanjian. Jadi kalau kita mau beli tanah berarti yuk kita PPAT itu baru benar. Jadi jangan kita mau beli tanah nih, kita harus ke notaris. Padahal memang notaris PPAT itu memang gandeng dia kan, namanya gandeng. Tapi dilantiknya juga berbeda.
Notaris dilantiknya oleh Kemenkumham, ya, lewat AHU, Administrasi Hukum Umum. Sedangkan PPAT dilantik oleh Badan Pertanahan Nasional, gitu. Jadi memang dia udah didesain untuk mengurus tanah. Jadi dia membuat akte tanah gitu. Dan dia hanya membuat 8 akte gitu. Itu ya. Jadi itu notaris PPAT. Nah, kalau membuat membuat akte PPAT, ya, ada yang mengenal komparisi. Komparisi itu maksudnya ada awal akte, ada badan akte, ada akhir akte. Ya, ini berkaitan dengan tanah loh ya. Jadi dalam komparisi itu ada awal, ada badan, ada akhir. Awal akte itu biasanya ada kepala akte, ada ada nomor akte. Biasanya kalian kalau buat surat itu pasti ada kop surat, ada judul, ada nomor surat. Nah, itu seperti itu kepala akte. Badan akte apa dalam komparisi itu? Badan akte adalah isi dari substantif dari isi perjanjian itu, begitu loh. Isinya apa? Misalnya ya pesantren A bekerja sama pesantren B dengan ini bla 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 bla. Pokoknya isi substantifnya, isi perjanjian itu apa yang dituangkan seperti itu. Lalu terakhir ada akhir akte itu ya demikian akte ini dibuat dengan lalala sebagainya. Begitu ya. Dan kalau mengenai pembuatan perjanjian harus ada pasal 1320 KUH Perdata. Ini mengenai perjanjian loh ya. Apa ada yang tahu nggak? Coba dong sebutin ada pasal 1320 KUH Perdata, sebutin ada 4. Ada yang tahu nggak? Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua, ada yang tahu nggak? Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian. Ini penting ini. Pak, udah lupa. Yang Ada tapi catatannya, Pak. Ada. Coba ada nggak? Coba. ada ya. Yang pertama kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Oke, bagus. Yang kedua? Yang kedua kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Oke, ya itu kecakap itu apa? Maksudnya apa itu cakap itu? Ya, dalam perikatan itu maksudnya apa? Itu kan subjek dari manusia, itu kan subjek. Ada nggak di situ keterangan? Oke, yang ketiga dulu. Yang ketiga apa? Yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu. Oke, yang keempat. Keempat suatu sebab yang tidak terlarang. Oke, terima kasih Ola Triana Anggilja. Terima kasih dan itu benar semua ya. Nah, ini akan saya jelaskan syarat sah perjanjian 1320 KUH Perdata. Jadi kesepakatan yang tadi disebutkan oleh Mbak Ola Triana Gilga itu kesepakatan para pihak. Jadi kalau membuat perjanjian itu tidak boleh ada unsur paksaan, harus murni dari orang itu sendiri, nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada kehilafan. Jadi harus sadar manusia. Jadi orang para pihaknya itu harus sadar, baru dia buat kesepakatan. Gitu. Tidak boleh, nggak boleh kalau misalnya nggak boleh ada misalnya apa? Ada unsur paksaan, nah itu nggak boleh begitu loh. Jadi dipaksa ada orang maksa, ayo kamu harus buat kesepakatan saya ini itu nggak boleh, itu nanti ada batal demi hukum ya. Lalu ada cakap yang tadi dimasukkan Mbak Ola itu. Ada cakap itu berapa syarat cakap itu? Cakap itu bukan artinya ganteng atau cantik, tapi cakap itu artinya dia itu sudah dewasa atau belum. Apa yang dimasukkan dalam undang-undang dewasa itu berapa sih umurnya begitu kan? Dalam undang-undang yang terbaru dengan putusan Mahkamah Agung itu ya, undang-undang dewasa itu ditentukan 18 tahun atau yang sudah menikah. Di bawah 18 tahun itu tidak boleh membuat perjanjian atau dalam jual beli, misalnya di warung aja misalnya ada ada adiknya gitu kan masih belum, sebetulnya itu nggak sah karena dia belum cakap begitu loh. Dia belum mengerti dalam undang-undang loh ya, tapi kalau misalnya diwakilkan atau ada ibunya atau biasanya ada yang punya warung atau ada yang punya apa gitu kan, biasanya adiknya yang ngelayanin begitu kan. Ya itu dalam hukum tuh masih belum cakap karena ditentukan oleh undang-undang belum cakap. Cakap itu artinya dewasa 18 tahun atau yang sudah menikah dan tidak cacat. Tidak cacat itu artinya tidak gila, waras begitu loh. Itu dari subjek hukumnya.
Oke. Lalu dari objeknya suatu hal tertentu. Apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu yang tadi dibilang Mbak Ola? Suatu hal tertentu itu maksudnya tanah itu harus nyata, harus ada. Jadi apa yang diperjanjikan itu, misalnya saya mau beli tanah itu, ya kan? Saya mau beli tanah itu, ya kan? Penjual ternyata bohongin saya, taunya yang saya beli itu tanah kuburan, itu bukan, nggak boleh itu kan? Nah jadi harus nyata tanahnya begitu loh, dan harus benar. Nggak boleh asal-asalan, taunya penjual tiba-tiba itu bukan penjual, taunya itu rumah orang yang dia jual. Coba bayangin, ya kan nggak boleh. Jadi makanya situ sudah diatur dalam syarat sah perjanjian. Ya, ada yang terakhir sebab yang halal. Maksudnya sebab yang halal ini adalah bukan yang halal, ya halal oke, tapi maksudnya tidak melanggar undang-undang gitu loh. Tidak melanggar nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum ya. Jadi kita nggak boleh misalnya kita melanggar undang-undang itu, sebab yang halal itu kita transaksi narkoba, ya nggak boleh ya. Maksudnya apa yang diperjanjikan itu, maksudnya saya ingin membeli narkoba atau apa yang dilarang oleh undang-undang, itu nggak boleh. Jadi harus sebab yang halal gitu, tidak melanggar undang-undang. Oke, itu syarat sah perjanjian. Jadi akte PPAT itu dibuat itu asas dasar syarat sah perjanjian. Kalau tidak ada syarat sah perjanjian, maka itu akte itu dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Seperti itu. Ya. Paham nggak ini sampai sini? Sampai sini ada yang paham nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira sampai sini? Nanti kita baru lanjut kalau misalnya nggak ada. Saya sampai jam berapa sih? Ada yang tahu nggak? Jam 11 berapa tadi ya? Mbak Rizda? 11.10. Oh, saya sampai jam 11.10 ya. Berarti masih ada waktu kan ya? Pasti, Pak. Oke. Nah, itu. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan? Kalau enggak saya lanjut dulu nih, nanti baru ada yang kalau mau nanya ya. Oke, itu dari soal tanah ya. Tadi saya sampai mana itu? Saya sampai PPAT. Jadi PPAT itu dibuat atas dasar syarat sah perjanjian. Anda kalau mau beli, teman-teman semua kalau mau beli rumah ya, mau beli rumah nih, mau beli tanah, tentu harus ada yang jual dulu kan. Nah, itu adalah perjanjian para pihaknya. Jadi misalnya Mbak Ola sebagai penjual, lalu Mbak Rizda sebagai pembeli. Nah, Mbak Ola, Mbak Rizda ini harus menghadap ke PPAT, datang ke PPAT. Ya, Mbak Rizda sebagai pembeli mau bayar berapa? Misalnya 5 bulan cash by cash 500 juta, berarti sebulan 100 juta selama 5 bulan. Berarti dibuatkanlah PPJB-nya dulu. PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Kalau perjanjian pengikatan jual beli itu larinya bukan ke PPAT, tapi ke notaris gitu loh. Jadi diikat dulu. Mbak Rizda misalnya bulan Januari nanti tanggal 31 bayar 100 juta ya ke Mbak Ola. Nanti di bulan Februari juga bayar 100 juta sampai lunas, barulah nanti PPAT membuat aktenya. Nama aktenya adalah akte jual beli. Setelah itu selesai baru nanti balik nama dan lain sebagainya. Itu proses PPAT. Kalau dalam kredit ke bank, misalnya KPR, ke bank apa? Berarti kalau ke bank itu surat kuasa harus diberikan surat kuasa membebankan hak tanggungan pada PPHT. Apa itu surat kuasa membebankan hak tanggungan? Kita sebagai pembeli itu disebut debitur, bank itu disebutnya sebagai kreditur. Jadi pembeli ke kreditur gitu loh. Jadi kita membuat pernyataan dulu untuk membeli suatu rumah KPR, biasanya kan ada tuh kita harus ngutang dulu di bank, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada kan? Ya. Nah, itu kita harus ngutang dulu di bank. Jadi kita nyicilnya di bank gitu. Nah, itu dibuatkan surat kuasa membebankan hak tanggungan. Lalu nanti di situ apa setelah surat kuasa membebankan hak tanggungan atau ada APHT. Nah, APHT itu akte pembebanan hak tanggungan, yaitu dari kreditur ke debitur. Jika sudah selesai itu semua, pembayarannya sudah selesai,
maka ada hak roya, hapusnya hak roya, hapusnya hak tanggungan. Roya itu hapusnya hak tanggungan, baru nanti ke PPAT untuk diproses menjadi sertifikat hak milik dan balik nama. Seperti itu gambaran umumnya ya. Itu mengenai tanah kalau kita mau beli. Gitu. Jadi akte PPAT itu ada 8 akte yang tadi saya sebutkan tadi, dia hanya melayani 8 akte PPAT itu yang berkaitan tentang tanah. Akte jual beli, akta tukar menukar, akte hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pembagian hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas hak milik, lalu pemberian hak tanggungan yang tadi saya jelaskan itu SKMAT, lalu pemberi kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi hanya PPAT saja yang mengatur itu. Kalau notaris mengaturnya perjanjian. PPJB itu masuknya ke notaris, pengikatan perjanjian jual beli. Jadi harus diikat. Jadi ada hukum tuh, ada hukum perikatan tuh. Kalau kalian pernah belajar hukum perikatan nggak? Sudah, Pak. Sudah. Nah itu kan ada 1320 KUH Perdata itu kan hukum perikatan ya. Nah itu diikat dulu gitu loh. Biar nggak wan prestasi gitu loh. Wan prestasi dalam ilmu perdata disebutnya mengingkar, ingkar janji, takut ingkar janji atau lupa atau sebagaimana gitu. Itu wan prestasi dalam ilmu perdata. Gitu ya. Lalu apa? Yang tadi saya sebutkan. Nah, itu ya, itu tanah ya. Luas banget kan? Gitu loh. Jadi ada undang-undang kehutanan. Lalu ada hukum air. Air itu apa? Hukum air yang mengatur hak penguasaan air atas air. Kenapa air ini harus diatur? Hukum air. Ya karena memang Indonesia ini adalah perairan. Begitu loh. Perairan. Kalau ada negara lain masuk teritorial Indonesia, ya, masuk ke pekarangan teritorial Indonesia, ada garis-garis teritorial di Indonesia ini. Maka itu harus ditegur. Atau misalnya kalau dia nggak ditegur langsung ditembak karena itu memang garis teritorial dan tidak boleh ada yang mancing-mancing segala macam di situ ya, nelayan-nelayan, kecuali nelayan kita kalau di perairan. Itu peraturan gitu. Ada itu peraturan-peraturannya dalam Menteri Kelautan dan Perikanan itu ya. Ya itu di bawah hukum agraria. Jadi undang-undang pokok agraria ini luas banget gitu loh. Oke. Paham ya? Itu dia disebutnya lex generalis dalam ilmu pidana. Nah, yang saya bahas ini sekarang lex spesialis. Jadi yang lebih khusus apa-apa saja kelompok-kelompok yang berbagai bidang hukum, sektor-sektor, kira-kira seperti itu. Ada hukum pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian. Nah, ini menerbak juga ini hukum pertambangan. Gitu kan ada undang-undang pertambangan, kan nggak boleh kan nambang-nambang ilegal, harus sesuai dengan undang-undang. Gitu. Nah, ini ada hukum perikanan yang mengatur hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Apa maksudnya? Lah ikan, ya kan? Minyak bumi itu ada di dalam air, di dalam laut. Ya, di dalam laut tuh ada ikan, ya pokoknya ada mutiara mungkin di situ yang film-film apa itu film apa ya film ya pokoknya film-film Jin Janjun ya kira-kira apa itu film ya itu kan mutiara begitu kan. Jadi itu adalah harta kekayaan yang ada di bawah laut dalam teritorial Indonesia. Itu harus dilindungi dan untuk semata-mata kesejahteraan rakyat. Ya. Gitu loh. Contoh pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu hanya semata-mata untuk kemakmuran rakyat gitu. Lalu nanti ada di sini hukum perikanan. Tadi saya udah sebut ya hukum perikanan itu ya, tadi ikannya. Lalu hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Mengatur hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur yang ruang angkasa yang dimasukkan dalam pasal UPA tadi. Maksudnya apa, Pak? Misalnya gitu kan. Loh kok ruang angkasa kok kita ngatur juga padahal kita nggak hidup di sana gitu loh. Kan kalau hukum itu kan artinya kan mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, benar kan? Berarti kan nggak ada manusia, kenapa harus diatur begitu? Kenapa harus ada? Nah, itulah sifat lex generalis. Nah, kalau kita dalam ilmu
ada disebutnya ius constitutum, ya, atau hukum positif, ya. Ini saya jelaskan dulu ini apa yang dimaksud dengan penguasaan tanah, tenaga, dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Jadi hukum positif itu, ius constitutum adalah hukum positif, adalah hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat tertentu dan wilayah tertentu. Nah, itulah yang berlaku sekarang nih, kayak undang-undang pokok agraria segala macam, itu masuknya ius constitutum. Constitutum. Nah, begitu. Kalau ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan, gitu loh. Hukum yang di kemudian hari. Jadi kita nih, jadi mahasiswa itu nanti melewat seminar atau dibuat bahan menjadi hipotesis segala macam itu, nanti kita berpikir bagaimana caranya nanti 25 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ya kan, ada undang-undang khusus yang mengatur tentang ruang angkasa. Memang sekarang belum ada karena kan kita nggak hidup di sana dan cuma ada satelit-satelit gitu. Tapi nggak ada yang tahu 5 tahun 10 tahun. Tapi undang-undang ini dibuat tahun 1960. Mereka sudah berpikir sejauh itu sampai sekarang. Jadi hukum itu pola kehidupan. Jadi hukum agraria sudah mengatur sampai sejauh itu, begitu loh. Bayangin apa yang dicita-citakan. Ya memang sampai sekarang memang masih rancu, masih belum ada. Cuman ada di tulisan pasal 88 UPA. Itu kan berkaitan dengan bumi, air, dan lain sebagainya. Tapi nanti di kemudian hari itu akan dibuat khusus mengerucut yang saya bilang tadi, lex spesialis seperti itu. Tapi nanti mungkin ya kita nggak ada yang tahu gitu. Ya itu tadi dilihat dari ius constituendumnya, ya. Jadi ada istilah-istilah hukum, kita harus tahu itu istilah-istilah hukum karena penting. Itu untuk ada disebutnya Dasein, Dasolon. Ada yang pernah dengar nggak sebutan Dasolon, Dasein? Nah, Pak. Pernah di pelajaran siapa? Bu Emma. Nah, ada Dasolon, Dasein. Maksudnya apa Dasolon, Dasein itu? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi sesuatu yang merupakan keharusan atau yang mengharuskan kita berpikir dalam bersikap. Ya kan? Jika ingin misalnya gini. Jika ada lampu merah, ini dasolennya. Jika ada lampu merah, ya. Maka seharusnya kita harus berhenti, itu dasolen. Jadi ada peraturan kan, kalau lampu merah berarti harus berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning jalan pelan-pelan, gitu kan. Kalau lampu merah berarti kita harus berhenti, dasolen itu maksudnya. Ya, jadi peraturan itu dibuat ya untuk penerapan dalam kehidupan masyarakat. Jadi dasolennya itu gitu. Tapi dasennya apa? Dalam penerapannya, dalam penegakannya. Itu tadi dasolen itu substantif dari undang-undang. Tapi kalau dasen itu adalah penerapannya atau penegakannya di dalam undang-undang. Bisa saja kan, saya nih naik motor gitu kan, ya uang sepi jalanan kan, kiri kanan nggak ada ya. Ngapain saya nunggu-nunggu lama-lama gitu kan? Ya saya terobos aja begitu. Itu dasen, jadi penerapannya dan itu melanggar. Kalau sudah bicara tentang dasen, ya kan, itu harus bicara tentang sengketa dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Karena kita hukum diatur itu pasti ada permasalahannya, makanya hukum itu dibuat. Coba bayangin, zaman dulu emang ada Undang-Undang ITE? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ngatur-ngatur hate speech itu ada nggak? Nggak ada kan? Nah, semenjak semakin berkembangnya zaman, maka hukum itu mengatur juga pola kehidupan masyarakat. Jadi hukum itu berkembang ya pada masa yang pada masyarakat yang berkembang. Ya kalau masyarakatnya nggak berkembang ya itu aja kayak zaman purba ya hukumnya itu aja begitu. Paham kan? Jadi hukum itu mengikuti pola peraturan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat gitu. Sama yang tadi saya maksudkan tadi, kalau hukum penguasa atas tenaga unsur dalam ruang angkasa memang sekarang belum ada. Tapi di kemudian hari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Mbak Ola ini bisa saja pulang pergi keluar angkasa cuman bisa ngelihat bulan. Nah, itu nanti diatur itu di luar angkasa gitu. Melihat bintang jadi dari dekat gitu ya. Berdoa di sana seperti itu kira-kira kan.
supaya bisa terdengar sampai langit ketujuh. Nah, itu kan diatur juga begitu. Jadi das sollen, das sehen. Ada jus constitutum, jus constituendum gitu. Begitu cara kita menafsirkan hal-hal yang berkaitan tentang hukum. Karena hukum itu sangat luas, apalagi maksudnya hukum itu mengikuti pola pikir atau pola tingkah laku dalam bermasyarakat. Sedangkan undang-undang itu dalam undang-undang dasar itu cangkupannya sangat luas. Jadi undang-undang agraria ini luas banget. Luas seluas-luasnya. Bayangin aja undang-undang di bawahnya ada undang-undang lagi, yaitu undang-undang lex spesialisnya yang tadi yang saya bilang. Undang-undang kehutanan, undang-undang minerba, undang-undang perikanan, masuk undang-undang apa lagi nih. Nanti ada undang-undang luar angkasa misalnya nanti, tapi itu jus constituendumnya yang dicita-citakan. Itu semua di bawah Undang-Undang Pokok Agraria. Gitu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang pasal 3 ayat 3 tadi itu kekayaan bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya hanya semata-mata untuk masyarakat dan kemakmuran rakyat. Seperti itu. Ya. Ada yang udah sampai sini dulu ada aduh. Ada yang udah paham belum? Maksudnya ada yang mau ditanyakan belum sampai sini dulu? Makanya Pak, Ya, tanya silakan. ini undang-undang agraria kita itu yang dari Belanda juga atau bikin sendiri sih Pak? Ya, itu ya udah itu ya yang tanya ya. Oke, ada lagi? Oke, saya jawab Mbak Rizda dulu ya. Jadi ini undang-undang agraria ini sudah masuk ke unifikasi hukum. Maksudnya ini undang-undang yang dibuat tahun 1960. Gitu loh. Tadi kan yang ini ya. Nih. Nah, ini setelah kemerdekaan dibuat Hukum Agraria Nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jadi ini undang-undang yang kita kaji ini sekarang setelah kemerdekaan. Kalau sebelum kemerdekaan itu ada lagi, itu zaman Hindia Belanda. Yang kita sebut-sebut itu adalah tanah partikelir. Ada yang pernah dengar ada tanah partikelir, ada domain verklering yang tadi saya bilang. Itu berkaitan. Tapi memang pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria memang selalu menyentuh hal-hal yang demikian. Karena kita dijajah soal itu. Tapi hanya penerapannya saja yang berbeda. Begitu loh. Misalnya, domain verklering itu dalam zaman Hindia Belanda itu negara memiliki tanah. Jika tidak ada bukti yang kuat, maka negara berhak mengambil tanah itu. Itu zaman domain verklering. Ya, zaman Hindia Belanda itu undang-undangnya. Nah, ada di situ disebut tanah partikelir. Tanah partikelir itu tanah yang dijual ke mana? Ke Cina, ke Saudi, orang-orang maksudnya orang Saudi, orang Cina itu disebut tanah partikelir. Padahal di dalam undang-undang kita itu tidak boleh ada satupun orang asing yang memiliki tanah yang ada di Indonesia. Itu nggak boleh. Jadi hak milik itu hanya WNI saja, warga negara Indonesia saja. Nah, itu nanti kita bahas tapi ini secara umum saja. Jadi itu ya Mbak Rizda Nurkolbi. Jadi Hindia Belanda itu dulu beda sama yang sekarang. Cuman memang ada penerapannya yang memang ya itulah yang disebut sengketa segala macam itu. Makanya undang-undang harus lebih lex spesialis, lebih mengerucut seperti itu ya. Gimana Mbak Rizda, udah paham belum? Udah Pak, terima kasih. Iya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada Pak, saya mau nanya. Oh iya. Siapa ini Mbak? Saya ada Mbak Rizda, terus ada siapa ini yang mau nanya? Mar'ah Pak. Oh Mbak Mar'atus Soliha, ya silakan Mbak Mar'atus Soliha. Mau tanya kalau tanah ulayat itu bisa berpindah jadi tanah negara itu kayak gimana ya Pak prosedurnya? Ya. Tanah ulayat bisa berpindah tangan jadi tanah negara itu seperti apa? Iya, kalau tanah ulayat itu berarti kan tanah hukum adat ya.
Ya, tanah ulayat itu kan artinya hukum adat. Kalau hukum adat ya itu kan ada kepala sukunya. Ya, ada peraturan tidak tertulis yang tadi yang saya bahas ini di sini nih. Ya, itu sebetulnya itu ada bahasan yang nanti kita bahas nanti ya, itu yang tentang hak tanah ulayat ya, itu untuk adat ya. Tapi ini ya ini saya coba bisa jawab dulu ya. Sebetulnya itu nanti ada lebih spesifiknya lagi. Jadi hukum tidak tertulis ada hukum agraria dalam bentuk adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat. Yang saya tadi bilang, selama tidak bertentangan dalam undang-undang peraturan, maka hukum tidak tertulis itu menjadi hukum positif. Hukum positif berarti bisa diakui oleh hukum adat, karena hukum adat diakui oleh agraria, makanya disebut tanah ulayat gitu. Tapi kalau sudah diambil oleh negara, berarti ada yang bertabrakan dengan undang-undang, bertabrakan dengan undang-undang pokok agraria, bertabrakan dengan undang-undang dasar begitu. Tadi dari hierarkinya begitu. Jadi bisa diambil kalau ada yang bertentangan. Lah kalau misalnya Jogja itu kan tanah mana? Tanah keraton kan. Keraton tuh berarti kan ulayat gitu loh, tanah hukum adat ya kan. Boleh nggak diambil ala negara? Ya kan? Ya nggak boleh. Karena pemasukan dari kota Jogja itu, makanya Jogja disebut kota istimewa ya. Itu karena dia rata-rata ada tanah keraton di situ. Dan pemasukannya ya oleh Sultan Kerajaan Hamengkubuwono, yaitu yang atau disebut kita gubernur ya. Ya masukannya oleh masukan Jogja aja gitu untuk masyarakat Jogja. Negara ikut campur bila mana kalau Jogja misalnya mengklaim bahwa itu tanah keraton juga. Tanah keraton juga, padahal bukan, itu tanah milik negara, negara yang menguasai. Maksudnya hak miliknya tetap pada perorangan tapi negara yang menguasai, paham kan maksudnya? Jadi hukum adat itu dia itu lebih spesifiknya ke tanah keraton misalnya. Tanah keraton berarti ya udah lingkaran seperti itu aja yang dikuasainya gitu, lingkarannya dia aja gitu. Kalau nanti misalnya bertabrakan dengan undang-undang, maka ya tanah keraton nanti diambil oleh negara. Seperti itu Mbak Mar'atus Soliha. Terima kasih, Pak. Udah paham belum? Ya, insyaallah sudah. Insyaallah paham ya. Itu ya, pokoknya intinya selama tidak bertentangan dengan undang-undang ya, itu tidak boleh diambil oleh negara. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Apa ada lagi mau ditanyakan? Udah jelas belum ini? Saya ngejelasin udah jelas belum apa nanti? Hah? Jelas. Jelas. Udah tahu ya, pokoknya itu penting itu istilah dasen, dason itu dibawa sampai S2 itu. Mbak Laili mau nanya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Ya udah. Ya pokoknya intinya itu nanti kalau mau nanti dicatat bisa nanti saya ulang lagi, maksudnya biar lebih matang lagi pemahamannya, nanti saya coba kilas balik dulu nanti sebelum nanti masuk ke mana itu yang kedua itu apa tentang tujuan hukum agraria ya. Tapi itu maksud saya tuh saya pingin rekan-rekan semua memahami tentang apa istilah hukum. Istilah hukum itu penting gitu loh. Karena buat ibaratnya kita biar kita tahu ya kan, saya pun juga masih belajar. Jadi saya ada ius constitutum ya tadi yang saya bilang ius constituendum itu kan udah maknanya berbeda-beda, ada lex specialis sipil segala macam. Jadi teman-teman memang kalau sudah berbicara tentang hukum ya teman-teman harus banyak-banyak baca ya, harus tahu-tahu istilah-istilahnya ini, jadi biar ini biar nyambung gitu loh ya teman-teman semuanya ya. Ini paham teman-teman rekan-rekan semua udah paham semua atau gimana? Apa nanti ini saya kayaknya jamnya udah mau habis ya? Iya Pak, sudah Udah 11 habis lewat ya? 11. Oh baik-baik ya sudah, kalau begitu ini nastatimu bikifaratin majelis.
Oke, baik ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, bisa minta nomor saya melalui Mbak Rizda ya. Mbak Rizda udah punya nomor telepon saya. Jadi apa yang mau didiskusikan silahkan ya. Jadi begitu saja. Ya sudah, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan dari tutur kata ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua atas semua bantuannya. Terima kasih. Ya sudah. Undur diri ya. Kalau gitu Mbak Rizda ya. Ya Ya, udah. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak.